Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, jamaah, pemirsa, pendengar AW Sumut Channel, rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita senantiasa bimbing Allah dengan hidayahnya, dicukupkan Allah dengan rahmatnya, dilindungi Allah dalam kuasanya, hingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah dengan ikhlas karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, pemirsa AW Sumut Channel yang kami hormati. Dalam kajian duha kita pada hari ini, kita mengangkat judul 3 tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, pada judul yang hampir sama telah kami sampaikan sebahagian dari tanda-tanda cinta Allah. Pada pertemuan sebelumnya ada judul yang berbunyi, apa tandanya kamu dicintai Allah. Jadi kajian pada hari ini hampir bisa dikatakan sebagai sambungan atau lanjutan daripada kajian sebelumnya. Hanya kita sederhanakan judulnya pada hari ini dengan judul 3 tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita fokus kepada yang 3 ini dan insyaallah kita bisa selesaikan yang 3 tanda ini insyaallah. Berangkat dari beberapa dalil Quran dan hadis, kita awali dari surah At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengatakan tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk pada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, seluruh pemirsa AW Sumut Channel rahimakumullah. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pada judul sebelumnya, pada judul apa tanda kamu dicintai Allah, di bagian pertama di antara tanda Allah memberikan petunjuk. Kemudian pada kajian ini ternyata petunjuk itu ada korelasinya dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dicintai Allah, di samping dia Allah berikan petunjuk, kemudian Allah juga berikan ujian, supaya petunjuk yang pernah Allah berikan kepadanya teruji, dan pada gilirannya terbukti bahwa dia
adalah orang-orang yang mendapat bimbingan dari Allah dan bisa selamat melewati ujian tersebut. Sehingga orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjalani satu ujian, Allah berikan kefahaman kepada dirinya bahwasanya ujian ini bukanlah karena marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini bukanlah karena bencinya Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala justru sayang kepadanya. Karena dengan Allah memberikan ujian, ini menjadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan yang pernah dia lakukan, mengampuni dosa yang pernah dia perbuat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, ini sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan ada juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Rasulullah, "Ma yusibu, tidak ada satu musibah, ma yusibul muslimina min nasabin." Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim wala wasabin. Musibah di sini bisa dalam bentuk min nasabin, capek. Rupanya capek itu miniatur daripada musibah. Wala wasabin, sakit. Wala hammin, rasa cemas. Wala hazanin, rasa sedih. Wala azan, wala azan ini gangguan. Wala ghamman, kesusahan. Hatta saukatu yusakuha, sampai kata Rasulullah, sampai walaupun hanya tertusuk duri, illa kafarallahu biha min khatayah, kecuali semua itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kafarah. Kafarah ini sebagai penghapus atau penebus min khatayah, daripada dosa-dosanya. Sehingga ketika seseorang Allah berikan rasa capek, sakit, cemas, sedih, ya, susah, gelisah, terancam, ternyata ini semua adalah jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni salah, mengampuni dosa seseorang, memaafkan salah seseorang. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah Allah berikan petunjuk, kemudian Allah berikan ujian. Kira-kira bisa nggak dia mengatasi ujian ini dengan petunjuk yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau begitu, ibu-ibu misalnya dalam kehidupan sehari-hari, barangkali ibu-ibu ini lebih capek daripada bapak-bapak pada umumnya. Dari mulai sebelum subuh mungkin ibu sudah bangkit, ya, menyiapkan untuk persiapan sarapan. Kemudian setelah selesai nanti sholat subuh mungkin persiapan mencuci pakaian, sambil juga menyempurnakan sarapan. Ketika anak-anak berangkat sekolah atau suami berangkat kerja, ibu di rumah mulai mencuci pakaian sambil memasak, jelang hari, nanti setelah makanan disiapkan, pakaian telah dicuci, makan siang, habis makan siang nanti ada lagi piring yang mau dicuci, belum lagi pakaian yang belum kering, apalagi kalau musim hujan, payah keringnya. Kemudian nanti menjelang sore, mungkin yang masih punya anak kecil masih harus memomong anak, ngasih makan anak, memandikan anak. Kemudian selesai nanti sholat maghrib, sholat isya, malam masih banyak lagi pekerjaan. Mana pakaian yang belum dilipat,
yang sudah dilipat mungkin yang belum digosok, yang sudah digosok belum masuk ke lemari, mana lagi lemarinya mungkin yang sudah penuh, sudah tak muat lagi. Ya. Banyak capeknya sama ibu. Tapi kalau kita lihat dari hadis Rasulullah ini, apabila kita pahami bahwa capek, sakit, cemas, sedih, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai kafarah. Kafarah min khataya, sebagai penebus atau penghapus dosa. Apabila kita ikhlas menerima apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, maka yang pertama adalah Allah berikan ujian setelah Allah memberi petunjuk. Itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah berikan kesabaran. Setelah Allah berikan petunjuk, Allah berikan ujian, kemudian Allah berikan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tidaklah seorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Itu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas. Lebih baik. Jadi kesabaran itu lebih baik daripada harta, lebih baik. Kesabaran itu lebih luas. Lebih luas daripada orang yang punya tanah luas. Orang yang punya kebun luas. Orang yang punya kekuasaan luas. Jadi kesabaran itu lebih baik dan lebih luas. Kata Rasulullah SAW. Sehingga sabar ini merupakan syarat agar ujian dan cobaan menjadi sebab untuk memperoleh pahala dan mengangkat derajat menjadi lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesabaran ini menjadi syarat. Setelah tadi menjalani ujian, kemudian diberikan kesabaran. Sabar ini menjadi syarat. Apabila seseorang telah Allah karuniakan kesabaran, kemudian dengan kesabaran ini bisa mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebab jalan mendapatkan keberkahan dan sebab turunnya ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mengenai hal ini kita bisa merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Nah, ini saya pikir kita sudah hafal semua ayat ini ya, sudah sering-sering dibawa. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dan sungguh kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit khauf, rasa takut. Jadi takut ini juga bahagian daripada cobaan, khauf. Wal-ju', rasa lapar. Naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kehilangan jiwa. Wassamarat, kekurangan buah-buahan bagi orang yang bercocok tanam, bagi orang yang berusaha di bidang pertanian, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, kata Allah, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka itu? Allazina iza asabathum musibah, yang apabila mereka ditimpakan kepadanya musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Maknanya di sini bahwa segala apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang datang dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Diri kita dan semua apa yang kita miliki di dunia adalah hakikatnya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apa hadiahnya? Allah berikan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang mendapat keberkahan yang sempurna, salawatun min rabbihim wa rahmah, dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi nampak lagi korelasi antara sabar dengan petunjuk. Hubungan antara sabar dengan petunjuk. Jadi orang yang mendapat petunjuk, mudah-mudahan dia akan paham. Orang yang paham akan tertolong untuk sabar. Ketika seseorang sabar, kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sabar, Allah tambahkan petunjuk. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul itu mengucapkan alhamdulillah bukan hanya ketika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Memang kalau Rasul mendengar atau melihat sesuatu yang membahagiakan, iza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Diucapkan segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya dia sempurnakan kebaikan. Rasul melihat sesuatu yang menyenangkannya. Namun ketika Rasulullah mendengar, melihat sesuatu yang tidak menyenangkannya pun Rasul mengucapkan alhamdulillah. Tapi Rasul mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal. Ini menunjukkan bahwa wujud kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, yang mungkin tidak menyenangkan hatinya sesaat pada saat itu, tapi dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah ala. Bahkan ada satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang membaca alhamdulillahi ala kulli hal, astaghfirullah min kulli dzamb, segala puji bagi Allah atas segala hal, dan aku mohon ampun kepada Allah dari segala dosa, ya. Siapa wanita yang ketika hari datang haid dia mengucapkan kalimat ini, ya, pada hari-hari dia datang haid dia mengucapkan kalimat ini, maka haidnya itu juga dijadikan Allah kafarah, jadikan Allah penebus, kafarah min khotoya. Allah jadikan kafarallahu biha min khotoya sebagai penebus, penghapus daripada salah dan dosa. Jadi Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu ini, ibu-ibu, saudari yang kami hormati, kalau begitu ada satu kesempatan rutin, momen rutin yang terjadi pada kaum ibu-ibu yang kita pahami mungkin sebulan sekali, ada masanya datang bulan, dan ternyata masa itu kalau kita manfaatkan, maksud saya ibu-ibu manfaatkan untuk menzikirkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal, astaghfirullah min kulli dzamb,
Justru sepanjang masa haid itu akan menjadi masa penghapusan salah dan dosa atas apa yang pernah dilakukan selama ini. Ini garansi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kedua tadi, Allah berikan kesabaran. Karena kesabaran itu merupakan syarat agar ujian dan cobaan menjadi sebab untuk memperoleh pahala dan tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda yang kedua dari kajian kita hari ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini, Allah berikan keyakinan. Allah berikan keyakinan. Orang-orang yang Allah cintai, Allah berikan keyakinan di dalam hatinya agar senantiasa istiqamah di jalan yang Allah ridhai. Sehingga ketika dia memperjuangkan satu prinsip yang dia yakini kebenarannya, maka dia merasa dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Allah tegaskan, wahai orang yang beriman, jika kamu tolong agama Allah, maka Allah yang akan menolong kamu dan Allah akan mengukuhkan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan sesama manusia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi. Kalau kita lihat di dalam surah yang lain, surah At-Taubah ayat 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yastahyi minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi orang-orang yang memang mencintai Allah dan dia dicintai Allah Subhanahu wa taala, kokoh di dalam hatinya bahwa apa yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan sia-siakan dirinya. Karena Allah sudah janjikan, Allah yang akan memberi, Allah yang akan membayar. Ibaratnya kalau ada seorang pedagang yang punya barang dagangan, mungkin dia akan berusaha semampunya untuk bisa mencari pembeli supaya dagangannya laku. Jangan menjadi orang yang merugi. Nah, sementara di dalam ayat ini kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menawar duluan. Allah yang akan membeli. Allah sesungguhnya membeli dari orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Makanya orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang dicintai Allah yakin dalam perjuangan. Kemudian lanjutan ayat ini, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yaqtulun. Kemudian mereka berjuang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Wa'ada alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Dan ini telah menjadi janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Dan siapa yang lebih menepati janji daripada Allah, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'akum bih wa dzalika huwa fawzul azim. Kemudian maka kata Allah Subhanahu wa taala,
Bergembiralah dengan dua yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah, ya hatinya itu kokoh keimanan, kokoh keyakinan. Ketika dia berjuang di jalan Allah, dia yakin bahwa kemenangan itu adalah kemenangan ketika memperjuangkan kebenaran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada prinsipnya kita memahami bahwa seseorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, targetnya bukanlah dalam perjuangan itu semata-mata harus menjadi pemenang dalam perjuangan itu. Maksud saya, kemenangan yang nampak di dunia ini. Karena kalau kita merujuk kepada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sedikit sahabat-sahabat Rasulullah itu yang syahid di medan perang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, apakah kamu membunuh atau terbunuh itu sama dalam pandangan Allah ketika kamu berjuang untuk kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membeli jiwamu, hartamu, dirimu, dan Allah bayar dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan persoalan di dunia ini tampil sebagai pemenang atau tidak. Ketika dia berjuang, bukan persoalan dia berada di kubu yang menang atau yang kalah. Tapi yang paling prinsip adalah dia berjuang di kubu yang benar atau yang salah. Kalau dia berjuang di kubu yang benar, mati sekalipun, tapi tetap menang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia di kubu yang salah, kendati orang di dunia ini memandangnya sebagai pemenang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilainya sebagai pecundang. Karena di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diminta Allah adalah perjuangan kita dalam kebenaran. Persoalan menang atau kalah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, di penghujung kajian yang singkat ini, kita simpulkan kembali 3 tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian duha pada hari ini. Yang pertama, diberikan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia diberikan petunjuk. Itu tanda cinta dari Allah. Jadi kalau kita diberikan ujian dan cobaan, bisa saja itu adalah tanda cinta yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberikan kesabaran. Jika ada seseorang yang menghadapi ujian, cobaan, dan dia sabar menjalani persoalan itu, barangkali dia termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah berikan keyakinan ketika dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali yang dirasakan oleh saudara kita, oleh guru kita, Habib Rizik Syihab. Kendati beliau sudah berada di dalam penjara hari ini, tapi hatinya tetap tenang. Dia yakin dalam kebenaran, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan perjuangan. Mudah-mudahan ini menjadi sugesti buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.